Ya, kembali lagi di iTalk dan kali ini bersama saya Adi Danu dan pada episode kali ini saya kedatangan seorang tamu yang cukup spesial karena di sela-sela kesibukannya saya lihat memang dari satu media ke media lain gitu ya. Kayaknya 1 minggu habis begitu ya. Nggak Tapi juga menyempatkan lah, Mas Adri, diri nggak juga. untuk hadir di sini. Iya. Selamat datang di iTalk Mas Ya, Dodi sama-sama. Sudrajat. Ya, Mas Adri. Kalau dari sama-sama. namanya berarti Mas Dodi ini dari mana asalnya? Campur-campur. Campur ya? Ada Sundanya nggak sih? Ada Sundanya, Sudrajatnya sudah. Sudrajatnya ya, sama ayah saya soalnya. Oh, sudah. Dodinya tuh Ambon. Saya ada Ambon, ada Jawa. Ambon. Sama apa Mas? Sabri. Oh Sabri. Saya juga Iya. ada Ambonnya Jadi sedikit. almarhum Vanessa itu ada darah Ambonnya, makanya hitam manis. Hitam manis, Iya. suaranya juga bagus. Iya. Iya kan? Iya, iya. Aduh, aku panggilnya Dedi aja ya. Boleh, Dedi aja lebih enak, kita lebih akrab, enak lagi panggil santai Dedi. lah. Dad. Ya. Sekarang sibuk banget kayaknya ya. Karena maksudnya banyak hal yang harus diurus Iya. tentunya. Oh, betul. Pasca meninggalnya Vanessa gitu almarhumah. Belum juga Dedi mempunyai 2 anak yang lain. Ada istri, pekerjaan juga memang harus dijalani Iya, terus iya. gitu. Persidangan juga. Persidangan juga. Capek, Dad. Capek ngadepi wartawan ya. Waduh, kelar deh hidup nih. Tapi sesuatu yang di-expect nggak ini? Oh, Di luar enggak. meninggalnya Vanessa begitu ya? Iya. Bahwa sesuatu menjadi lebih complicated begitu? Iya. Sesuatu yang Dedi expect nggak? Di luar ekspektasi Dedi, di luar bayangan Dedi, bener-bener nggak terbayang sebelumnya seperti ini gitu. Ya, nggak ada expect seperti ini gitu, sampai besar seperti ini. Ada berita yang sangat-sangat ya artinya mengganggu Dedi, mengganggu Iya, keluarga iya, iya. juga. Karena gini, bagaimanapun juga Dedi adalah ayah dari Vanessa begitu ya. Saya yakin bahwa tidak ada satupun niatan buruk terhadap apa yang sekarang Dedi lakukan gitu ya. Baik buruknya seorang ayah, baik buruknya seorang anak, adalah sebuah perjalanan hidup begitu untuk anak dan juga untuk ayah begitu. Dedi menjalani hari-hari ini sekarang fokusnya dan tujuannya kemana ya, Ded? Ya sebenarnya sebelum kejadian ini sama seperti hari-hari sebelumnya, kerja, ya terus pulang, ya main dengan anak ya di rumah, ya sama Aisyah, sama Cika, sama Mayang. Sabtu Minggu kita jalan, seperti itu. Masih ada sebenarnya waktu, tapi kehidupannya. sekarang ini Wah sekarang ini sudah tidak ada waktu sebenarnya. Tapi tidak adanya waktu tetap bisa jalan sama anak-anak jalan. Tapi sekarang ini udah anak-anak juga nggak mau jalan ya, karena ke mall juga udah dilihat orang juga udah seperti ada perasaan yang udah nggak enak gitu Ded, kan. gimana sih rasanya, Ded? Artinya penilaian seseorang sekarang ini karena sebuah arus informasi begitu yang merasa menyudutkan Dedi pada saat Dedi tampil atau mungkin ada di mall atau tempat-tempat umum, berasa, Ded? Berasa juga. Tapi ini bukannya hal yang pertama, karena yang kejadian dulu Vanessa pernah tersandung kasus di Surabaya kan sudah pernah. Iya. Jadi sudah tidak kaget lagi, sudah bisa menguasai diri gitu. Paling tidak kalau dia seperti itu dia disenyum aja. Kadang dia senyum juga. Jadi kalau sebenarnya penglihatan orang itu nggak seperti apa yang ada di dalam diri kita gitu. Karena mereka ngeliatin kita senyum halo. Kadang-kadang dia juga malah mau foto dong gitu. Oh ya? Iya, foto dong Pak Dodi gitu. Jadi kita semua anak-anak kayak Mayang, Cika udah Dedi berikan pengetahuan itu. Jadi orang ngelihat kita tuh sebenarnya bukan menilai kita. Kita senyum aja terus kita say hi, mereka langsung udah ice breaking, mereka langsung foto. Ada ekstrim nggak, gitu. Nggak ada sih, Yang Mas membuat Adri. Dedi ngerasa kayak aduh udah keganggu nih gitu. Iya. Untuk ekstrim sih nggak ada. Sampai saat ini alhamdulillah belum ada sih Mas Adri. Oke, Gitu. Mayang mungkin udah cukup dewasa untuk handle ini ya. Iya, Tapi sudah. kalau misalnya Cika dan Aisyah gimana untuk menghandle kondisi dan situasi yang akhirnya harus melibatkan mereka begitu? Iya, betul sih. Kalau Cika sih sama sudah bisa, walaupun Mayang dan Cika itu istilahnya masih artinya masih remaja dan dari sisi mental belum sekuat kayak Dedi, tapi itu dia, Dedi mengajarkan hal-hal yang sifatnya mensupport dia untuk bagaimana menghadapi situasi ini gitu. Sehingga mereka oke-oke aja gitu. Intinya kan Dedi, kalau Dedinya kuat, mereka kuat kan gitu. Kalau Dedinya goyang, Dedinya terpengaruh dengan berita-berita ini, mereka akan terpengaruh. Dan alhamdulillah mereka Di sekolahan? bisa.
Di sekolahan alhamdulillah teman-temannya masih support. Oh Belum ya? masih support. Masih tidak se ekstrim atau tidak seperti yang Mas Adri bayangkan. Alhamdulillah mereka support. Kalau Dedi seorang pria mungkin bisa lebih tegar begitu ya. Iya. Istri gimana? Kan di lingkungan pasti Iya. gaul dengan tetangga, ada arisan lah apa dan lain sebagainya. Iya, iya. Kalau sesuatu yang dampaknya memang dirasakan positif pasti juga jadi kayak ya fine-fine aja senang Iya, gitu. iya. Tapi kan saya yakin lah 80% pasti berpikiran yang memang kebanyakan orang pikirkan sekarang Iya, ini ya. iya, Gimana iya. handle-nya sang istri? Istri menghandle-nya itu kita saling support aja. Kita saling support. Terus kalau misalnya memang ada di keluarga ada yang terpengaruh juga dengan berita-berita yang kurang baik, ya dijelaskan sama istri, jelaskan ini sebenarnya seperti ini, tidak seperti yang judul kalimat yang menyeramkan, terus isi-isinya juga itu aja sih. Jadi diterangkan satu demi satu. Gitu. Iya. Kadang ada. Sama seperti dia dilakukan sekarang. Iya. Capek nggak sih, Det? Capek juga sih. Cuman ya sudah, kita the show must go on aja kan, harus kita jalanin. Mas Adri habis mau gimana? Aku ngelihat kayaknya kehidupan Dedi itu kayak roller coaster gitu. Wah, gitu ya. Iya. Kita bisa mengetahui kehidupan Dedi mungkin ke belakang aku belum tahu seperti apa karena tidak banyak terekspos begitu. Tapi bahwa istri dulu almarhumah meninggal dunia pada saat melahirkan Mayang begitu ya? Iya, betul. Itu kan hal yang sangat berat sekali. Betul, berat. Jadi Mas Adri bilang kehidupan saya seperti roller coaster, betul banget. Ya kalau dimulai titik balik yang sangat memiliki dalam hidup Dedi itu yaitu meninggalnya almarhum mamanya Vanessa. Meninggalnya juga melahirkan banget Mas Adri. Itu gimana itu? Melahirkan terus Maaf, Dedi harus boleh, mendidik. Kalau tahu pada saat itu memang sudah ada. Jadi artinya aku maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kembali lagi ke masalah nggak apa-apa. Pada saat meninggalnya almarhumah itu memang artinya diprediksi apa memang seketika saja pada saat sudah melahirkan atau bagaimana? Oke. Jadi mamanya Vanessa itu tidak dalam kondisi keadaan yang sakit. Iya. Hamilnya juga sehat, Dedi cek ke dokter juga sebulan sekali, 2 bulan sekali, pokoknya rutin dan tidak ada kelainan dalam kehamilannya. Nah, jadi meninggalnya itu memang mendadak gitu ya. Astaga. Artinya nggak ada penyakit apapun dan itu meninggalnya pendarahan, bleeding. Gimana menghadapi situasi seperti itu di mana Dedi juga ada Vanes, ada Mayang? Ya itu mungkin ya Dedi melihat kondisi sekarang itu Dedi compare dengan kehidupan Dedi yang dulu itu lebih berat yang dulu dibanding sekarang gitu kan. Itu yang membuat Dedi kayaknya kuat. Makanya orang juga wartawan banyak bilang kok Dedi kuat banget. Nah tapi mungkin mereka nggak tahu perjalanan hidup Dedi kan. Benar kata Bang Mas Adri, bagaimana beratnya pada saat itu melihat Mayang yang masih bayi gitu kan. Vanessa masih umur 10 tahun ditinggal mamahnya, coba waduh berat banget itu. Hari-hari hanya kalau malam melihat Mayang nangis itu minta susu gitu kan, waduh nggak ada mamahnya. Ini dia, ini berat yang sekali. Menurut saya harus dibuka juga, artinya gini loh, banyak cerita informasi mengenai Dedi itu ini. Tapi saya melihat bahwa seorang Dedi ditinggal sang istri, begitu ada 2 anak pada saat itu, single father. Single father 12 tahun. Hal terberat dan terpuruk apa pasca meninggalnya almarhumah pada saat itu yang dirasakan oleh Dedi? Yang terburuk itu yang saya lihat selain dalam diri Dedi dampak psikologisnya ke Vanessa. Vanessa itu benar-benar sangat. Stop dulu. Ya. Kita jangan ngomongin Vanessa. Oh, Dedi sendiri lah. Oke. Kalau Dedi sendiri sangat ya biasanya kan dulu kan bisnis usaha bersama kan, bareng-bareng. Oh, bisnis apa itu, Dad? Dulu kita punya usaha ada pakaian, baju, ya. Terus kita punya kargo juga dulu sama istri, sama pengadaan barang dan jasa juga. Nah, saat istri dia meninggal, itu yang sangat hal terberat. Biasanya kita melakukan pekerjaan berdua itu tidak, terus sekarang tidak ada. Ditambah lagi ada tanggung jawab Dedi yang harus merawat anak-anak ini, Mayang dan Vanessa. Itu yang membuat Dedi itu berat sekali untuk seperti dunia itu gelap banget.
dunia gelap, terus kaki juga berat untuk melangkah gitu. Ditinggalkan Nggak. orang tercinta dan Waduh, waktu yang iya. sangat mendadak sekali Iya, ya. sangat mendadak sekali. Nggak sakit, nggak apa gitu. Tiba, ya seperti Vanessa gitu ya, nggak ada sakit, nggak apa, tiba-tiba Iya, iya, tabrakan. iya, Seperti iya. itulah kejadiannya. Jadi benar-benar sangat sangat berat. Tapi alhamdulillah sih perlahan demi perlahan, lama-lama kita bisa recover terus lama-lama ya akhirnya bisa dijalanin kehidupan ini. Ya, Itu berarti Dedi single father selama berapa lama ya? single sebelum parent ketemu- 12 tahun Mas Adri. 12 tahun. 12 tahun. Berarti Mayang dari usia saat Nol, melahirkan 0 sampai 12 12 tahun benar-benar Dedi asuh sendiri. Asuh sendiri. Asuh sendiri dalam artian bukan asuh sendiri, ada bukan babysitter, ada pembantu yang bisa merawat Mayang. Tapi tetap Dedi juga akhirnya kan merawat Mayang gitu. Begitu. Iya. Jadi pada saat Mayang lahir gitu ya, ibundanya meninggal, Vanessa pada itu usia berapa ya? Usia 10 tahun. Wow. 10 tahun. Dad, jadi Dedi merawat 2 orang Iya, 2 orang. peri-peri cantik ini Iya, atau iya. 10 tahun atau Iya. baru lahir Iya. sampai dengan 12 tahun kemudian. 12 tahun, betul. 12 tahun kemudian. Dari nol, kalau malam seminggu sekali beli pampersnya, beli susunya. Kadang ke supermarket juga sendiri pakai troli itu. Kadang di salah satu supermarket tuh di lorong, kadang-kadang Dedi nangis gitu ngelihat pampers, ngelihat susu gitu ya. Berat banget Mas, berat banget. Seberat apa sih, Dad? Saya ngerti bahwa ini berat sekali, tapi pernah nggak selama 12 tahun itu Dedi merasa ingin menyerah gitu kayak, aduh gitu. Pernah sampai artinya kok seperti ini hidup ya gitu. Pernah ingin menyerah juga. Menyerah, tapi ngelihat ngelihat Mayang sama Vanessa kalau malam udah tidur mereka itu membuat Dedi kuat lagi gitu. Ya pesan dari almarhum kan, ya jaga anak-anak, sekolahin anak-anaknya. Anak-anak selalu menanyakan keberadaan Iya. ibunya. Apa yang Dedi informasikan ke mereka? Ajak mereka ke makam Mas. Selalu ajak mereka ke makam sama-sama. Itu kenang-kenangan yang nggak bisa Dedi lupakin sebenarnya sih. Perjalanan hidup itu yang membuat Dedi itu sangat dekat sekali sebenarnya sama Vanessa, sama anak-anak, sama Mayang. Berat Mas. Tapi Dedi alhamdulillah diberikan kekuatan ya. Pada saat itu nggak pernah Dedi sakit, nggak pernah dirawat pun nggak pernah gitu ya. Alhamdulillah bisa merawat, diberikan kesehatan, bisa merawat anak-anak. Dedi sakit artinya tidak bisa juga menafkahi Iya, artinya anak-anak. kan kalau Dedi sakit kan, Iya. ya gimana gitu anak-anak kan sampai sakit misalnya, sampai dirawat gimana gitu. Secara ekonomi pada saat itu kesulitan nggak, Dad? Secara ekonomi ya ada pasang surut yang Dedi bilang, ada pasang surut karena Dedi kan usaha ya, nggak kerja sama orang, usaha, ada pasang surut. Jadi artinya ada sesuatu di mana harus Dedi ngambil keputusan gitu untuk bagaimana tetap ekonomi ini berjalan, tetap bisa membiayai anak-anak ya. Akhirnya ada rumah tuh Dedi jual gitu. Sebagian ya? Dedi jual terus ikut bareng sama kakak nenek. Kan rumah kakek nenek atau ayah ibu Dedi itu udah sendiri kan, kakak udah nggak ada. Kan ayah sama ibu juga bilang mendingan di sini aja lah sama sama Mayang sama Vanessa ya, sama Vanessa sama main di sini aja, nggak usah kemana-mana. Ya sudah, jadi sama nenek kakeknya juga itu makanya dari kecil sama Mayang sama Cika lagi sama Vanessa itu dekat sekali gitu, dekat sekali. Ya, ini yang kita tahu ya, bahwa informasi yang harus kita tahu juga dari seorang Dedi ya. Artinya Dedi 12 tahun begitu ya. 12 tahun Mas. Sendiri mengurus kedua buah hati, Vanessa dan juga Mayang, yang memang merupakan sebuah pekerjaan yang sangat tidak mudah begitu. Iya. Pernah terpikir juga untuk menikah lagi. Ada terpikir untuk menikah lagi kan, untuk supaya Vanessa dan Mayang ini punya ibu yang bisa merawat dia. Tapi pemikiran Dedi nggak semudah itu kan. Bisa memiliki istri atau ibu sambung tidak semudah yang Dedi bayangkan, belum tentu cocok kan, belum tentu dia sayang gitu. Itu yang membuat Dedi nanti aja lah kalau Mayang itu sudah besar, sudah memang benar-benar sudah ini, baru Dedi menikah lagi. Itu yang membuat Dedi sudahlah, nggak apa, selama Dedi bisa, selama 12 tahun Dedi bisa mendidik anak-anak, menjaga, merawat,
Dedi jalanin. Dan alhamdulillah anak-anak juga sehat Mas selama itu juga nggak Iya, ada iya. yang artinya Mayang itu dari nol sampai umur sekarang pun belum pernah sakit sampai dirawat gitu. Ya akhirnya Tuhan ya Allah juga Maha Adil ya Iya, gitu. iya. Sehat mereka sehat-sehat itu Alhamdulillah yang ya. penting. Alhamdulillah Mas. Iya, iya, Belum iya. pernah sakit gitu. Kalau sakit kan artinya dari umur 0 sampai bayi itu biasanya kan anaknya ringkih ya, banyak sakitnya. Itu Mayang enggak sakit ya. Kalau sakit-sakit biasa normal lah ya, flu apa segala macam. Tapi nggak sampai di rumah sakit dirawat gitu, nggak pernah. Tapi dengan dikuatkannya ada Vanes dan juga Mayang, artinya Vanes sebagai kakak begitu ya dari Mayang cukup kuat begitu untuk menghadapi pada saat ibundanya meninggal. Iya, kalau dia dilihat sih kalau Mayang kan memang dari nol ya, Iya, nggak iya. mengenal ya, Iya, nggak betul. mengenal ibunya, nggak mengenal mamahnya. Kalau Vanes itu yang benar-benar dampaknya tuh kelihatan banget Begitu. secara psikologis tuh kelihatan banget jadi introvert ya, jadi murung, jadi Oh gitu. pendiam, iya gitu. Jadi pemurung, dia diam di rumah. Yang tadinya dia anak yang ceria, anak yang ya seperti anak layaknya anak-anak umur 10 tahun Iya, ya. iya, 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 iya. Nah, kita berlanjut begitu setelah 12 tahun, Vanes juga masuk ke dunia hiburan, ke dunia entertainment. Anda sudah tahu lah bagaimana perjalanannya begitu ya Iya, dari informasi yang Anda dapatkan. Saya tidak akan banyak menanya bagaimana pada saat Vanes sampai dengan hubungan dengan Dedi semakin sudah membaik kembali. Pertanyaan saya cuma satu aja. Ada yang ditambahkan dengan informasi yang beredar mengenai dari mulai Vanes terjun ke dunia hiburan sampai dengan hubungan dengan Vanes, Dedi udah semakin baik lagi kemarin ini ya. Ada yang ditambahkan kan atau diluruskan tidak dengan informasi tersebut? Iya, informasi yang harus diluruskan adalah artinya Vanessa itu masuk ke dunia entertain itu bukan ekspektasi Dedi. Dedi nggak tidak memfokuskan Vanessa tuh masuk ke dunia Iya, entertain sebenarnya. iya, Tidak seperti itu. iya. Karena gini, setelah mamahnya meninggal, yang tadi Dedi bilang dia tuh lagi lebih banyak murung di Iya, rumah. iya. Nah, akhirnya Dedi membuat satu kegiatan yang membuat dia tuh jangan banyak diam di rumah gitu, jangan banyak diam. Ada kegiatan-kegiatan yang harus dia ikutin agar Vanessa itu melupakan kejadian yang sangat menyakitkan hatinya Traumatik lah ya, traumatik gitu. Akhirnya dia diarahkanlah karena dia nih dari kecil juga udah seneng gitu foto-foto kalau di TV suka nyanyi Iya. gitu pakai bergaya layaknya anak-anak yang benar-benar inilah ceria ya. Akhirnya dia diarahkan untuk masuk ke sekolah model pada saat itu. Nah, dari sekolah model itu dimasukkan ke sekolah model. Nah, dari sekolah model itu kelihatan gitu dia bisa dari titik terendah dia pada saat dia kehilangan mamahnya, begitu masuk ke sekolah model, terus dia punya komunitas teman-teman yang sama itu kepercayaan dirinya bangkit Mas. Oh. Bangkit kepercayaan dirinya, mulai ceria lagi Iya, di rumah iya. mulai ceria lah. Ternyata Cocok ya. jadi Dedi lihat ternyata ini anak bagus ya nggak salah nih dimasukin ke sekolah model. Akhirnya dari basic masuk lagi ke advance selama 6 bulan, semakin percaya diri lagi nih anak, semakin kelihatan, semakin terasah kemampuan bakatnya. Ya udah dilanjutin aja karena udah 6 bulan terus nanti daripada kosong lagi kan, banyak kosong lagi dimasukin lagi ke sekolah acting ke Mas Didi Petet pada saat itu. Ya. Almarhum ya. Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Itu Dedi yang handle tuh dalam perjalanan menuju ke dunia hiburan, bertindak sebagai manajer juga. Iya betul, dari sekolah model, sekolah acting, sekolah presenter waktu itu sama Mbak Becky Tumewu, Iya, terus iya. sekolah sekolah musik Lengkap vokal, dong. lengkap. Dan itu tidak mengeluarkan finansial yang sedikit dong artinya. Iya tentunya Saya ya. tahu beberapa tadi nama-nama besar itu kan cukup lumayan. Iya gitu ya. iya. Sekolah-sekolahnya memang sekolah-sekolah bonafit yang bukan ya mengeluarkan biaya nggak sedikit, memang besar sekali itu ya. Tapi demi Vanessa dia ceria lagi dan dia bisa bermain lagi itu nggak ada harganya tuh terlalu murah menurut Dedi melihat dia bisa ini ya
uang seberapapun akan dicari gitu. Betul. Biar agar Vanessa tuh tidak murung lagi, senang lagi seperti itu sih Mas. Jadi memang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, makanya salah satunya kan waktu Dedi jual rumah itu sebenarnya harus diluruskan, bukan jual rumah bukan hanya buat sekolah, sekolah di entertain, tapi memang ada usaha Dedi yang harus Dedi bangkitkan lagi karena butuh modal, sebagian buat Vanessa gitu. Wow. Ya. Jadi ini juga hal yang sebenarnya belum diketahui begitu Ya, ya. belum diketahui. Bahkan di sela-sela kesibukan Dedi di usaha itu kan nganter dia ke sekolah model, sekolah acting kan Dedi juga yang nganter, gak ada siapa-siapa gitu. Nganter. Jadi memang benar-benar dari nol itu kita berdua, saya sama Vanessa itu benar-benar perjalanannya ke dunia entertain sebagai public figure itu nggak mudah memang. Betul. Tapi sekali lagi itu bukan tidak ada keinginan masuk dia ke dunia entertain, karena dari keluarga Dedi nggak ada yang public figure itu dulu. Betul. Dari kakek nenek semua nggak ada. Sampai Vanessa tuh nggak ada gitu. Hanya pengen mengarahkan hobinya dia, bakatnya dia. Kalau toh akhirnya dia masuk dunia entertain ya mungkin udah rezekinya dia gitu ya. Maka waktu itu dia nggak tahu apa artinya casting, nggak tahu bahasa. Tapi sejak tercebur ke sana begitu ya, memang punya bakat, bukan tercebur, punya bakat di sana dunia entertain, sudah menjadi seorang artis yang profesional begitu, ada hak dan kewajibannya. Itu Dedi juga yang handle masalah Dedi keuangan. yang handle, betul Mas. Karena kan dia masih kecil kan, ya Dedi yang handle gitu. Mulai dari jadwal syutingnya, terus jadwal artinya jadwal presenternya, iklan, segala itu Dedi yang terima pada Itu situ. hubungan sama Vanessa masih baik-baik saja pada saat itu? Hubungan masih baik-baik saja, nggak ada masalah. Dia masuk dunia entertain itu sebagai public figure di umur 13 pada saat itu. 13 dari umur 10, 1 tahun sekolah seni, 12 tahun di umur 12 tahun itu banyak casting di 13 tahun mulai dia muncul sebagai public figure. Mulai berpisah dengan Vanessa di usia? Di saat 17 tahun. 17 tahun bersama dengan Dedi, Vanessa memutuskan untuk keluar dari rumah, hal yang tidak mudah juga dong? Tidak mudah banget, itu tidak mudah. Itu ada cobaan berikutnya setelah mamahnya meninggal, 7 tahun kemudian dia memutuskan untuk independen. Itu sangat-sangat menyakitkan hati Dedi ya. Artinya dia nggak ngelihat betapa Dedi itu memperjuangkan kamu. Dedi istilahnya kalau pada Vanessa nih, Dedi ini memperjuangkan kamu. Dedi ini tidak egois. 12 tahun Dedi jadi single parent itu untuk kamu, tapi kok kamu tinggalin Dedi gitu. Hanya gara-gara masalah dia mengenal lawan jenis yang Dedi dia umur 17 sudah mulai mengenal lawan jenis. Dan Dedi larang jangan pacaran dulu, fokus di sekolah dan karir. Dia merasa tersinggung gitu. Dilihat sih itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya kan karena kenapa Dedi overprotective, karena dia nggak punya mamah kan. Kalau ada ibu mungkin Dedi nggak seperti itu, biar mamahnya yang maju kan. Ini kan karena Dedi single parent gitu, nggak tahu harus seperti apa. Ya udah yang penting jangan sampai anak ini berteman dengan pergaulan bebas kan. Untuk kebaikan Mas juga begitu Mas ya. Andi, Sisanya Anda bisa lihat di berbagai macam informasi, cuman tadi Dedi sudah memklarifikasi beberapa yang memang harus diklarifikasi begitu ya. Dan kita lihat perjalanan karir seorang Vanessa begitu ya, Anda juga bisa lihat. Dan saya juga kebetulan berteman dengan Vanessa beberapa kesempatan ini pernah interview juga gitu Vanessa almarhumah begitu. Dan saya juga mengikuti sosial medianya. Saya begitu terharu juga, Dad. Pada saat kalau nggak salah sebelum Lebaran gitu, beberapa bulan atau beberapa minggu, hubungannya semakin membaik sama Dedi ya? Betul. Semakin membaik ya? Iya. Nah kita lihat dulu nih ada VT mengenai hubungan Vanessa dengan Dedi ya? Iya. Yuk kita lihat sama-sama. Kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku. Semoga tenang kau di sana. Dad, tulus ya Dad, aku lihat foto-foto kebersamaan Dedi dengan Vanessa itu sebuah ketulusan seorang anak dan juga seorang ayah begitu, yang kita bisa lihat yang tidak ada pada saat itu ditinggal oleh ibunya begitu ya. Iya. Jadi kangen masa-masa itu nggak sih Dad? Iya. Apa yang ada dikangenin?
Yang Dedi kangenin adalah manjanya Echa. Anak ini sebenarnya manja sekali gitu, nggak bisa jauh dari Dedi sebenarnya. Itu yang Dedi rasakan, dan dia juga tahu dia nggak bisa jauh dari Dedi gitu. Jadi yang Dedi rasakan, ingin sekali pada saat dia umur 17 itu kembali secepatnya ke Dedi. Balik kembali kecepatnya ke pelukan Dedi, ke keluarga. Itu yang sangat-sangat Dedi rindukan adalah mengantar dia ke lokasi syuting, menungguin dia di lokasi syuting, mengantar dia pada saat itu casting. Dimana beberapa kali casting gak ditolak juga dia pernah nangis meluk Dedi. Jadi kasih support, sabar Nena, sabar, belum rezeki. Hal-hal yang gitu yang gak pernah bisa lupain Mas. Dad, mungkin hubungan Dedi dengan Vanessa almarhumah ini kan kayak hit and love relationship ya gitu ya. Iya. Kadang benci, karena saya bisa ngerti lah. Karena Vanessa tidak punya seorang ibu, ditinggal oleh ibu begitu ya. Sementara sang ayah mempunyai ego yang memang sang ayah yang akhirnya biasanya ditengahi oleh ibu begitu ya. Iya, betul. Betul ya? Betul. Jadi kadang-kadang ayah harus bersikap sangat tegas. Tegas, iya. Beda kalau ibu yang ngomong itu ada hati ke hati begitu. Betul. Tapi mungkin itu yang akhirnya hubungan Dedi sama Vanessa ini naik turun begitu ya. Betul, iya. Setelah yang aku tadi lihat di sosial media, aku senang gitu. Aku tuh senang banget ngeliat karena aku lihat pemberitaan Dedi tuh beginilah, sama Vanessa hubungannya dan lain sebagainya. Tiba-tiba dalam satu frame di sosial media, saya lihat juga ketulusan dari seorang Vanessa yang saya yakin gitu ya, Vanessa ini adalah sangat mencintai Dedi kok. Ya. Permasalahan di luar sana, permasalahan seorang ayah dan juga anak yang menyangkut banyak hal begitu ya. Iya, betul. Gimana ceritanya, Dad? Bisa kembali dalam sebuah frame yang penuh dengan cinta, kasih sayang. Kalau nggak salah merayakan ulang tahunnya Dedi, kasih surprise ya. Betul sekali. Gimana? Iya, jadi sebenarnya kan hubungan orang tua dan anak itu ada pasang surut itu biasa, Betul. biasa ya. Tapi karena mungkin Vanessa itu public figure, jadi terblow up, jadi akhirnya menjadi konsumsi publik. Sebenarnya saya punya kakak, anaknya juga pernah kabur tuh, sepupunya Vanessa pernah kabur. Tapi karena dan banyak anak-anak seperti itu, semua, banyak begitu, gitu. Tapi karena ya itu dari tadi. Karena Vanessa itu public figure ya akhirnya terblow up. Jadi pasang surutnya Dedi sama Vanessa itu sebenarnya kita sama-sama memiliki ego. Dalam artian kalau ego Dedi kan sebagai seorang ayah ingin melindungi ya, ingin memprotek dia, nggak mau nanti dia berkawan dengan pergaulan yang kurang baik. Jadi setelah sekian lama dia pergi gitu ya, nggak meninggalkan Dedi, akhirnya 3 tahun terakhir ini dia kembali lagi ke masa-masa di mana dia pernah bersama-sama pada situ sama dia. Jadi dia kembali lagi pada saat waktu umur 13 itu. 13 tahun tuh dia seperti itu. Jadi 3 tahun ini telepon, video call, ngajak ketemu, makan. Jadi benar-benar yang hal-hal yang kemarin terlewat beberapa tahun yang lalu itu dia ingin membayarnya 3 tahun ini. 3 tahun terakhir. Demikian juga Dedi? Sama juga Dedi juga seperti itu. Sampai akhirnya yang ulang tahun kemarin 2 minggu, 3 minggu ya sebelum terjadi kecelakaan itu, dia telepon ke Dedi, Dedi ulang tahun ya, 2 hari lagi. Dedi aja pada saat itu lupa, Mas Adri. Lupa ulang tahun Dedi gitu, nggak mikirin ulang tahun. Oh iya Oktober ya. Bilang, kok kakak, saya kan manggil kakak. Iya, kakak. Kak, kok kakak tahu ya? Kakak inget dong, Dad, nanti ulang tahun aku mau makan malam sama Dedi. Gitu. Aku mau makan malam sama Dedi, ajak mama, ajak adik-adik semua. Tapi jangan pas tanggal 13-nya aku masih di Surabaya, dia bilang gitu. Nanti tanggal 14-nya. Tanggal 14-nya. Jadi pas hari ulang tahunnya itu dia hanya video call, mengucapkan happy birthday Dedi, video call, terus udah sama teman-temannya pada saat itu. Nah, Dad jangan lupa ya besok kita ke salah satu mall di Jakarta Selatan, kita makan di sana. Terus jam 6 sudah di sana, aku sudah booking tempat di sana gitu. Dan Dedi mau kado apa deh? Itu nggak pernah dilakukan sebelumnya.
tidak pernah sebelum ulang tahunnya belum pernah dia booking tempat, Tempat. restoran, dia belikan kue ulang tahun, bacaan happy birthday Dedi. Belum pernah dia memberikan hadiah yang dia sengaja belikan di mall, itu belum pernah. Yang belum pernah dilakukan. Itu yang membuat Dedi tuh makanya sangat kehilangan banget gitu. 3 tahun terakhir ini benar-benar dia tuh sudah kembali, sudah membayar. Artinya membayar apa yang waktu yang hilang yang Iya, sama iya. Dedi. Bahkan setelah pulang itu dia cium kaki Nah, Dedi. itu Sujud, Dedi. prosesnya bisa diingat kembali nggak, Det? Itu kan satu hal yang sangat bersyukur begitu ya. Artinya simbol, itu kan simbol. Iya, iya. Simbol di mana Vanes memaafkan Dedi, gitu Iya, ya. Dedi juga juga. memaafkan Vanes gitu. Iya. Apa yang pada saat itu terjadinya seperti apa? Ya. Tiba-tiba aja gitu, Det, atau dalam proses apa nih? Proses pada saat itu setelah dia keluar dari Mendaeng, setelah Oh, iya, menjalani iya. surat itu, terus dia cukup lama juga sih, nggak langsung ya, beberapa bulan. Waktu itu kan dia ingin Lebaran, Lebaran di waktu Oke. Lebaran dia saat itu setelah dia kasus di Surabaya sudah selesai, Lebaran pada saat itulah momen Lebaran itulah yang membuat 3 tahun terakhir itu terus itu kita punya event momen-momen di mana hari ulang tahunnya Vanes Ya, juga, Vanes. ulang tahun mamahnya, ulang Ingat nggak tahun kata-kata diutarakan Vanes pada saat mencuci kakinya Dedi? dia minta maaf. Gimana, Dia Det? cuci kaki Dedi, dia Boleh bilang diulang lagi kata-katanya? kalau yang dia 2 kali. Yang Oh. pertama itu dia sujud sungkem mencium kaki Dedi kaki. karena dia sudah membuat malu keluarga. Iya, Dia iya. minta maaf. dengan Kata-katanya seperti kejadian. apa, Det? Apa? Kata-katanya seperti apa, Det? Jadi Ya. pada saat itu juga terharu nangis. Oh, dong? nangis Dedi ya. Apa, Det? Coba, ya. saya pengen tahu. Dedi bilang, ya ini Vanes bilang apa? Oh, Dad, aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Aku minta maaf sama Dedi, minta maaf sama keluarga. Ini sudah membuat keluarga malu, membuat Dedi malu. Jadi dia cuci tuh kaki Dedi, terus naik ke atas, udah Dedi naikin terus Dedi pelukan sama dia. Udah. Terus kita sama-sama kita nangis, Mas. Dia nangis di sini, Dedi juga nangis. Udah. Ini perjalanan hidup kamu. Siapapun kamu, apapun kondisi kamu anak Dedi. Dedi terima apa adanya kamu, dan Dedi nggak percaya dengan media. Kamu tetap anak Dedi, apapun kondisi kamu. Dia peluk tuh Dedi. Maafin aku, Dad, maafin aku. Aku sudah bikin malu keluarga. Aku sudah bikin malu Dedi. Itu yang masih terkenang kata-kata itu, Mas. Itu di ruang tamu pada situ, dan itu nggak akan pernah Dedi bisa lupakan itu. Baik itu anak, sebenarnya baik, karena mungkin terpengaruh pergaulan. Karena terpisah dari Dedi kan tidak ada yang memonitor, tidak ada yang kalau dulu kan kalau dia salah kan Dedi bilangin. Kalau di sana kan nggak ada Dedi, teman-temannya mungkin nggak mengingatkan kalau itu salah, kalau itu benar dan sebagainya, nggak ada. Det, semua yang Dedi ungkapkan sudah Dedi ungkapkan kepada Vanes belum? Apa masih ada sesuatu yang pengen Dedi ungkapkan kepada Vanes yang belum sempat Dedi ungkapkan? Iya, belum ada yang belum pernah. Boleh diutarakan? Iya, Dedi pernah juga ada di satu stasiun juga. Kalau Dedi belum pernah minta maaf juga dengan dia, dalam artian maaf kalau Dedi seorang ayah yang tidak sempurna, nggak bisa membahagiakan Echa, dan mungkin Dedi terlalu kerasnya Dedi sebenarnya kan disiplin buat itu. Itu sebenarnya ungkapannya sih sebenarnya ingin meminta maaf loh. Dedi itu bukan ayah yang sempurna, Dedi manusia biasa, ingin meminta maaf aja ke dia. Saya yakin sih bahwa kakak Vanes atau Echa ini tahu isi hati dari Dedi begitu ya. Iya. Dan semuanya dipanggil dengan saya melihatnya hal yang sangat indah, di mana hubungan dengan Dedi udah sangat baik gitu ya. Iya, betul. Dan sepertinya memang mudah-mudahan kebahagiaan gitu ya, selalu bersama dengan Dedi, dengan Iya. Vanes almarhumah gitu ya.
Jadi Dan- kalau boleh ditambahin Mas, itu jadi 3 tahun dia dekat sama Dedi. Setahun terakhir ini lebih dekat lagi, lengket dengan Dedi. 3 momen yang tidak bisa dilupakan ada Lebaran tahun ini, terus ulang tahun Gala, yang terakhir ulang tahun Dedi. Ulang tahun Dedi itu yang membuat kedekatan itu semakin erat gitu di ulang tahun Dedi. Bahkan di Instagramnya dia minta maaf tuh di Instagramnya, iya, ya kan, iya. baca kan, Dedi maafin aku ya, Iya, aku iya. banyak menyusahkan Dedi. Doakan keluarga kecil aku ini, aku banyak menyusahkan Dedi. Itu selalu Dedi baca kalau Dedi mau tidur Mas. Dia baca. Dia minta maaf sebelum dia pergi. Dia sudah membayar semua kesalahan dia setahun ini. Dia bayar semua. Dengan kedekatan Vanessa ke Dedi. Terakhir itu yang ulang tahun itu yang nggak bisa Dedi lupakan. Dia belikan baju, diajak adik-adiknya semua. Dedi padahal nggak mau tuh. Dedi ini ulang tahun. Dedi nggak usah dibeliin. Dedi diberikan satu surprise atau kado ulang tahun makan bersamanya. Ini Dedi udah bersyukur gitu. Nggak usah nanti kamu punya uang belikan aja buat Gala. Tapi tetap dia mau belikan kado. Karena mungkin itu kado terakhir ya buat Dedi. Dad, semoga Dedi diberikan terus kesehatan ya. Amin, amin, Mas Kesehatan, kesuksesan begitu ya. Amin. Dan Dedi nggak heran begitu kenapa Dedi memperjuangkan Gala begitu. Karena begitu cintanya, begitu sayangnya Dedi terhadap kakak Eca, yang sekarang ditinggal begitu ya, dan sekarang ada Gala begitu. Iya. Dad, kalau boleh update, Dad, masalah Gala mediasinya sudah berjalan, Dad? Sudah Mas Adri, sudah berjalan. Jadi kemarin sidang yang kedua pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat memberikan mediasi untuk keluarga Pak Faisal dan Dedi. Ya. Dikasih waktu untuk 2 minggu ini untuk saling berpikir dan saling bertemu untuk membicarakan hal-hal yang terbaik untuk Gala. Dan di mediasi tentunya oleh pihak pengadilan. Ada dari Ibu Fitri yang mediatornya gitu. Jadi hak asuh ini kan diajukan oleh Pak Faisal pertama kali. Terus Dedi juga akhirnya mengajukan hak yang sama gitu ya, hak asuh yang sama. Jadi kedepannya Dedi berharap seperti apa sih sebenarnya? Karena saya lihat beberapa kali Dedi dalam kesempatan di wawancara begitu, Dedi nggak keberatan juga sebenarnya kalau misalnya hak asuhnya ada di Pak Faisal gitu ya. Betul. Nggak keberatan kok Dedi. Nah, Jadi yang Dedi inginkan adalah keadilan dan kepastian hukum. Kalau misalnya nanti itu dimenangkan oleh Pak Faisal, ya sudah nggak apa-apa. Dedi legowo dan Dedi support. Toh itu juga kan kakeknya. betul. Gitu. Betul. Kenapa Dedi mengajukan juga hak-hak wali dan hak asuhnya supaya nanti biar pihak pengadilan yang menentukan. Jangan hanya Dedi memberikan surat pernyataan atau surat kuasa yang diberikan kepada keluarga Pak Faisal untuk merawat, mengasuh dan menjadi hak asuh. Karena apa? Nantinya nggak mau Dedi nanti kalau Gala sudah besar, dia mungkin akan bertanya ke Dedi kan, kok Dedi nggak mau memperjuangkan Gala gitu? Apa salah Gala? Dalam hati kecil Dedi inginnya hak asuhnya berada di siapa? Hati kecil Dedi, ya kalau nama hati kecil ya, pinginnya sih di Dedi. Iya. Ya, tapi semua kan keputusan ada di pihak pengadilan Mas Andri. Biar mungkin juga sama di pihak Pak Faisal juga hati kecilnya sama ingin di Pak Faisal gitu. Kita sama-sama kakek yang ingin hak asuh Gala tuh atau hak walinya ke kita. Tapi kalau Dedi pribadi biarlah pengadilan yang menentukan siapa yang berhak menjadi hak wali dan hak asuhnya. Tapi Akhirnya kalau dikembalikan kepada pengadilan pada seperti pengadilan, apa. betul. Jadi tidak akan ada mediasi untuk diputuskan secara kekeluargaan. Iya. Nggak akan seperti itu. Nggak akan, ya. Biar pihak pengadilan aja yang nanti akan menentukan. Enggak ya. Jadi terakhir ketemu Gala kapan ya? Ke 3 minggu yang lalu ya, sudah lama Mas Adri. Kangen 3 juga minggu. sih, pengen ketemu. Ada sifat-sifat atau mengingatkan kepada kakak nggak sih Gala? Iya ada. Kalau saya lihat jiwa seninya mengalir ya ke Gitu ya kalau dilihat kan ya itu kan sering di TikTokin ya. Jadi juga saya lihat gitu. Ini persis kakak Pak Eca seperti itu dulu. Jadi makanya waktu masih kecil mirip seperti itu. Dulu kan gak ada TikTok tapi TV kan lagu ada seperti itu. Gitu. Jadi ngelihat ini kayaknya ada bakat seninya dari
Ya dari Kakak Kak ya, Eca, dari dari saya gitu ya, gitu. Heeh. Tapi mudah-mudahan lah diberikan yang terbaik lah ya. Iya, amin, Karena amin. saya yakin juga di hati kecilnya Dedi yang terbaik pengennya buat Gala. Karena Iya, Dedi iya. juga di beberapa kesempatan bilang Iya. bahwa niat saya bukan mau minta hak asuhnya sekarang gitu. Iya, Artinya supaya nanti Gala kalau dipertanyakan, kok Dedi nggak memperjuangkan Gala Nah, sih? itu. At least udah Iya, diperjuangkan, udah nanti diperjuangkan. pengadilan saja. Itu Mas Adri, Begitu, betul. begitu ya. Jadi Akhirnya nggak ada beban. fair, begitu ya. Buat Jadi Gala fair, juga jadi betul. fair. Gitu. Itu sih. Yang diperjuangkan oleh Dedi adalah satu mengenai hak asuh atau hak wali yang tadi sudah dijelaskan, sudah clear gitu ya, Ya, Dad. ya. Yang satu adalah hak waris. Ya. Sebenarnya ada apa aja sih yang diwariskan oleh Vanes? Nah itu dia yang membuat akhirnya jadi gaduh ya, Iya, jadi iya. gaduh seperti ini. Dedi juga nggak tahu kenapa akhirnya jadi seperti ini gitu. Karena awalnya sih sebenarnya kalau Dedi lihat ya tidak ada warisan apa, nggak ada warisan yang benar-benar yang sangat besar yang harus diperebutkan gitu kan. Rumah pun ngontrak ya Iya. kan, terus mobil yang kecelakaan itu juga tidak diasuransi gitu. Oh. Jadi iya tidak ada harta apapun. Nggak ada, jadi apa yang harus diperebutkan gitu. Jadi bingung juga kalau akhirnya digoreng seperti ini terus Dedi dibilang mau ingin memperebutkan waris gitu. Terus apa ya dia bilang ada yang memakan harta anak yatim piatu Iya. gitu kan. Jadi ini membuat apa ya berita-berita yang tidak mengenakan. Kadang-kadang membuat lupa bahwa Vanes adalah anak dari Dedi kan. Iya, makanya. Jadi sepertinya ini Sepertinya ada orang sebuah proses antara orang lain Iya. dengan seorang anak kecil gitu ya. iya, kan lucu gitu. Jadi kan. Dad, rumah kontrak, Ngontrak. tabungan ada Dad? Bukan nggak ada. Nggak ada? Nggak, Jadi sudah iya. cek? Belum. Jadi nggak tahu tabungan itu ada apa tidak. Terus sumbangan setelah dia meninggal itu Vanessa banyak sumbangan dari mana-mana. Dedi juga nggak tahu. Masuknya kan ke rekening Iya. Puji. Terus sekarang ada donasi juga Iya, Dedi nggak rumah. tahu dan juga tidak dilibatkan. Jadi memang nggak tahu sama sekali. Untuk nggak tahu. yang asuransi yang dicairkan itu atas nama Dedi kan? Ya, Artinya itu, gini, saya luruskan bahwa Ya. pada saat kita menjalankan sebuah investasi asuransi lah ya, Ya. asuransi, Ya. nanti pada saat yang bersangkutan meninggal dunia itu ada ahli waris. ahli waris ya. Ahli warisnya dituliskan oleh Vanes Iya. bahwa jatuh ke siapa? Ke Dedi. Ke Dedi, iya. Jadi jelas itu tuh Jelas ada, iya. Ahli warisnya Dedi. kepada Bapak Dodi Sudrajat. Iya, Dedi sudah jalan. Jadi itu secara utuh akan menjadi haknya Dedi. Iya, Dedi. Itu nanti mau dibagi kepada Betul, Mayang, itu atau mau ke dibagi kepada Gil- istrinya Dedi, Iya, atau itu ke sudah Gala. tidak menjadi atau langsung ke Gala, Ke Gala, iya. itu sudah tidak menjadi perdebatan karena Iya. Vanes secara sadar pada saat itu mencantumkan nama Dedi. Bisa Betul. saja dia mencantumkan nama Gala kan? Betul. Atau betul. mencantumkan nama suaminya begitu, Betul. almarhum. Ah. Jadi itu udah clear ya, Dad? Belum clear. Jadi Dedi luruskan lagi pada saat dia kakak ini membeli asuransi itu belum menikah dengan bibi. Oh, sebelum. Sebelum pada saat dia masih di Surabaya di Mendaing belum ada bibi, dia belum menikah dengan bibi, belum Oke, kenal oke, bibi iya, iya. gitu. Jadi asuransi itu malah sudah dibayar 2,5 tahun di muka gitu. Dan itu ahli warisnya atas nama Dodi Sudrajat gitu. Dan Dedi pun nggak tahu. Baru tahu setelah Baru tahu dihubungin. setelah meninggal itu. Setelah meninggal pihak asuransi tahu kalau Itu akan Vanessa- cair kapan, Dad? Nggak tahu, Dedi belum tahu. Tapi sudah diurus ya, langsung sudah, kepada sudah Dedi? diurus karena kalau nggak diurus kan nanti preminya jalan terus. Betul. Oke, oke. Itu udah clear Iya. bahwa nanti memang itu udah secara sadar Iya. Vanes menuliskan nama Dedi. Iya. Untuk yang donasi, sumbangan dan lain sebagainya itu kan bukan ke Dedi ya. Bukan Dedi ke Dedi. menanggapi hal ini seperti apa? Ya menanggapi seperti Apa ini. memang jadi masalah buat Dedi ya terserah apa gimana? Iya, menanggapinya kan ini harus kan dilihat oleh yang memfitnah Dedi, Iya, iya. yang netizen yang menzolimi Dedi gitu kan. Harusnya kan dilihat secara kasat secara real, artinya donasi-donasi itu kan bukan masuknya ke Dedi. Donasi waktu saat Vanessa meninggal itu banyak kan dan sampai saat ini juga belum dibuka ke Dedi, bahkan ke media. Ini loh yang masuk segini, yang dipakai segini. Dedi berharap Nggak tahu. ada
Ya, keterbukaan. keterlibatan Dedi nggak di sana? Apa? Keterlibatan Dedi berharap nggak ada di sana? Iya, kalau Dedi sih nggak berharap keterlibatan, tapi kalau memang itu donasi itu diberikan ke adiknya Bibi, ya keterbukaan aja gitu. Ya, jadi nggak ada masalah, yang penting keterbukaan keterbukaan. Dedi sih nggak mau ikut campur, monggo aja silakan. Tapi ada keterbukaan. Nah ini kan nggak ada keterbukaannya. Sampai sekarang pun Dedi nggak tahu gitu. Terus ada ada tabungan Vanessa juga Dedi nggak tahu gitu kan. Sampai saat ini seperti tertutup gitu, nggak mau memberikan informasi apa-apa ke Dedi. Jadi make it clear bahwa Dedi tidak ingin mendapatkan hak spesial pun dari situ, cuman dibutuhkan adalah keterbukaan. Biar masyarakat tahu kan. Jadi juga kan tidak dihujat seperti ini. Tapi kan. masalahnya Ded, banyak sekali pemberitaan atau dari sosial media yang memang menyudutkan Dedi ya. Seperti informasi seperti ini nih, katanya ada pinjaman ya, yang pinjaman online yang melibatkan istrinya Dedi. Iya, Dan kita lihat dulu begitu ya, informasinya seperti apa atau tayangan seperti apa. Iya. Nggak pernah ngasih apa-apa selama hidup. Mana buktinya? Bisa nggak buktiin? Nih udah waktunya kita ya teman-teman lama speak up dengan bukti yang kita punya. Ya, goblok. Ribut-ribut sayang anak, ribut-ribut katanya kakaknya nggak pernah ngasih apa-apa selama hidup. Mana buktinya? Bisa nggak buktiin? Nih udah waktunya kita ya teman-teman lama speak up dengan bukti yang kita punya. Ya, goblok. Ribut-ribut sayang anak, ribut-ribut katanya kakaknya nggak pernah ngasih apa. Ya katanya ini diminjem uang kakak ini untuk membayar pinjaman dari istrinya Dedi begitu ya, Mbak Puput ya, gitu. Gimana ini tanggapannya, Dad? Nah ini dia, demi Dodi Vanessa-nya pernah menangis-nangis cari pinjaman uang. Ya sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya ayah sedang gini ya, maksudnya gini, saya tidak mau membela ya, tapi coba saya cari sudut pandang lain. Pada saat ayah sedang kesulitan secara ekonomi mungkin kan anak bisa mendapatkan ada solusinya mungkin, bisa jadi seperti Ya, itu. ya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Apa informasi ini benar, Dad? Informasi ini hoax, nggak benar. Jadi dia nggak mau perpanjang yang ini karena menurut Dedi itu fitnah dan tidak benar, Mas Adri. Gitu. Tidak pernah judul yang tadi itu Vanessa minjem duit demi Dedi, nggak seperti itu, nggak ada Sama sekali, Dad. nggak ada sama sekali. Itu tadi tulisannya soalnya Vanessa-nya ngomong bahwa pinjam uang apalah untuk keperluan apa semua enggak. Iya, makanya bingung juga Dedi ada berita itu gitu. Jadi Dedi hanya mengkomentari tidak benar aja. Ya, tidak benar. Tidak benar begitu tidak ya. Benar. Meskipun dalam kondisi pada saat itu mungkin lagi kesulitan atau apa enggak ya? Enggak benar. Enggak benar ya. Ya. Ini aku mau bertanya beberapa hal untuk mengkonfirmasi, nggak apa-apa ya, Dad ya? Boleh, Mas Adri. Terus pada saat kemarin 40 harian sempat ada foto yang beredar Vanessa dengan mantan kekasihnya dulu. Betul. Nah itu gimana tuh ceritanya? Ini Nah, perlu ini ya. diklarifikasi ya. Gimana? Ya, Dad? ini perlu diklarifikasi. Ini foto ini adalah yang Vanessa ini bersama Profesor Bambang. Oh. Ya, iya, Profesor Bambang ini adalah teman, sahabat, kakak, abang, penasehat Vanessa, guru spiritual juga Vanessa. Pada saat Vanessa kakak itu pada saat ada kesandung masalah di Surabaya. Nah, Pak Bambang ini, Profesor Bambang ini ya memberikan satu guru spiritualnya kakak. Pada saat itu kan Vanessa udah sampai ada berita yang mau bunuh diri itu kan. Nah, ada mau bunuh diri. Nah, Profesor Bambang inilah datang di saat-saat Vanessa di titik nol ya, dibangkitkan lagi motivasinya, dikasih semangat lagi, motivasi lagi. Jadi itu bukan kekasih atau pacarnya Vanessa, tapi teman, ya udah seperti abang, seperti kakak. Dan itu bukan pacar. Dan waktu penayangannya itu, di slide itu sebenarnya memorial. Jadi itu berjalan sebenarnya. Ya, teman-teman siapa, dia sama Dedi, dia sama Ruben pada saat itu. Jadi ya itu digoreng lagi gitu. Sebenarnya nggak ada spesifik gitu. Oh, ini pacarnya. Nggak ada spesifik. Cuman jalan aja. Oke. Sudah terkonfirmasi ya, Dad? Ya, sudah. Dad, satu lagi, Dad. Iya. Pada saat di buku tarian tuh nama Gala kan di belakangnya diganti jadi Azan gitu ya. Iya. Saya udah lihat juga beberapa kali Dad dikonfirmasi. Iya. Nggak cukup jelas begitu ya, Dad. Iya. Tapi kenapa sih, Dad, diganti? Apakah ada hal yang tidak berkenan dari Dedi gitu?
Ya nantinya sih akan terungkap juga ya lebih jelasnya nanti dalam perjalanan waktu gitu. Tapi sekarang ini Dedi hanya bisa menjelaskan itu sudah keputusan Dedi dan keluarga menambahkan nama Azan di belakang nama Galaskai yang Dedi ambil dari namanya Vanessa Azania. Azania. Ya, nama Vanessa Angel itu nama panggung yang pernah Dedi berikan waktu dia mau masuk ke dunia entertain karena Dedi pikir terlalu berat banget ya nama Azan itu ya, takutnya nanti ini ya udah dikasih nama panggung pakai Angel. Nah, nama sebenarnya kan Vanessa Azania. Nah, akhirnya kita sepakat dari Dedi juga keluarga menambah nama Galaskai. Tapi itu Mengubah ya? bukan merubah sih. Sebenarnya tinggal kalau misalnya ada Adriansa kan tinggal kita tinggal tambahin aja kan gitu. Kan Dedi nggak merubah akte gitu, Iya. hanya di situ aja kan. Memang di buku Yasin itu namanya Galaskai Azan, dan itu nanti dengan sering berjalannya waktu nanti setelah pengadilan, setelah ketok palu juga mungkin nanti kita akan tahu kenapa ada nama Azan dan tidak ada nama Adriansa. Tapi menurut ini sih udah nggak usah diperpanjang lah, karena buku Yasin yang dibuat oleh keluarga Pak Faisal pun tidak ada nama Mayang, tidak ada nama Mama Puput, Mama Sambungnya, itu Dedi nggak masalahkan gitu. Jadi sudahlah, nggak usah diperbesar-besarkan gitu. Tapi artinya kalau kita menunggu sampai nanti ada persidangan, berarti ada fakta yang akan ditampilkan dengan mengubah nama Iya, Adriansa menjadi kemungkinan Azan. itu ya ada gitu. Ini yang akan merasakan ada perubahan ini, sesuatu yang penting nggak buat Gala nanti ke depannya? Penting sih. Esensial sekali. Iya. Apa? Esensial sekali nggak buat Gala? Esensial sekali sih buat Gala, esensial. Harus dibuktikan nanti di pengadilan. Ardiansyah itu artinya adalah nama dari ayahnya, Dari kan? ayahnya, iya. Menandakan bahwa Gala Iya. ya nama Iya. ayahnya. Iya. Pada saat dirubah berarti ada informasi di belakang itu. Bisa iya, bisa tidak. Karena kan Dedi nggak merubah di akte, cuman merubah di surat buku Yasin aja sih. Dan nanti Dedi tidak akan gini. Kalau Dedi punya kewenangan untuk merubah di akte, akan dirubah tidak? Kalau ngomong itu bahwa itu esensial buat Dedi, buat iya, Gala gitu iya, ya. Nantinya kalau misalnya di akhir persidangan ada sesuatu yang nanti berhubungan dengan itu, ya akan Dedi ganti gitu. Tapi kalau tidak ada ternyata di pengadilan itu tidak ada, ya aman-aman saja. Ini merupakan sebuah fakta baru buat Gala juga nggak? Iya, sudah pasti ada fakta baru juga buat Gala. Dan menurut Dedi, Gala akan sudah dewasa akan bisa nerima ini nggak? Nah itu dia tuh, Dedi belum ada gambaran ke sana, tapi baik buruknya dia harus mengetahui gitu. Ada data di belakang itu dari Dedi, apakah ada bentuk tertulis atau apa gitu, Den? Jadi sampai akan mengganti nama. Nggak ada sih Mas Adrian, nggak ada Mas Adrian, nggak ada bentuk kata-kata yang tertulis, tapi dari perjalanan hidupnya Vanessa aja, dari perjalanan hidup Vanessa saat sebelum menikah, itu yang yang membuat Dedi tuh ya nantilah di persidangan lah Mas Adrian. Tapi hal ini menurut Dedi akan menjadi sesuatu kalau Vanessa masih ada, artinya yang diinginkan oleh Vanessa bukan? Bukan. Karena ini. Tapi menurut Dedi ini harus diketahui oleh Gala. Iya, betul. Oke, baik. Dan Ya. kita ngomong masalah Mayang. Iya. Yang sekarang menjadi viral sekali. Ya. Saya ngerti orang banyak yang bilang katanya ini aji mumpung Ya. dan lain sebagainya. Tapi kalau aji mumpung menurut saya lagunya harusnya konteksnya nggak begitu. Gitu ya. Ini konteksnya adalah mungkin idenya adalah ada ingin persembahan sebuah lagu dari seorang adik mengenang seorang kakaknya sudah meninggal dunia begitu ya, dan lagu dengan konteks yang sama. Di luar pencipta lagunya bicara tentang apa gitu ya. Ya. Sekarang apa yang sudah didapatkan dari menyanyikan lagu itu buat Dedi? Kepuasankah atau memang ini yang memang mengenang Echa begitu ya? Apa yang sudah didapatkan oleh Mayang, oleh Dedi setelah Jadi rilisnya lagu dijelaskan ini? dulu dari awal dulu. Boleh, Dad, mengenai, silakan. Aji Mumpung ini. Oke. Untuk Mayang. Sekarang kita kembali ke Mayang.
anak-anak Dedi itu mulai dari Kak Eca, Mayang sama Cika itu mereka ada darah-darah seninya semua ya. Nah untuk Mayang dia mulai hobi dengan musik, terus khususnya gitar itu setelah melihat Eca latihan tiap hari itu gitar kan. Dedi emang awalnya Dedi yang ngajarin kan gitar, Vanessa kan. Jadi bisa ngajarin dia basic-basicnya lah. Begitu dia mulai jago, artinya udah mulai advance, Dedi baru panggil guru privat di rumah. Privat di rumah ada juga yang datang ke sekolah musik gitu. Nah pada saat dia diajarkan gurunya dan diajarkan Dedi, Eca itu Mayang selalu melihat tuh kan kita satu kamar itu kayak studio kan, dia melihat gitu. Nah di umur 4 tahun itu dia bilang kalau dia mau juga kayak kakak mau belajar gitar. Mayang mau, adek mau, dia mau. Akhirnya Dedi belikan tuh cokolele kan. Cokolele ternyata senang dia mau. Nah semenjak itu Dedi ajarin. Nah kadang latihan berdua sama Eca. Dan kalau boleh Dedi sebutkan, Mayang itu lebih jago daripada Eca. Oh iya, kalau Mayang itu lebih ke arah hard rock ya, metal gitu. Iya, Guns N' Roses, Metallica udah ke kayak Dedinya jangan-jangan nih. Iya, kayak Dedinya dulu kan Guns N' Roses ke sini juga Dedi nonton ya. Dia mainnya gitar listrik, kalau Vanessa lebih ke akustik gitu. Nah, jadi main terus itu di umur 4 tahun, 5 tahun tuh. Ini ada fotonya juga, Det. Iya, ini. Terus? Nah, itu di kamar Dedi itu, di kamar Dedi. Ini usia berapa ya Mayang ya? Itu udah usia 7 tahun ya. Wow. Udah 7, itu gitarnya listrik itu. Dan makanya tampilin ini banyak-banyak dong Det ke halayak umum supaya dikasih tahu bahwa Mayang ini memang menyukai dunia musik sejak usia dini gitu loh. Jangan nggak tiba-tiba mencrok ada sekarang gitu. Iya. Ini Dedi? Iya Dedi itu. Waktu hardcore juga Dedi nih ya? Idola cilik. Iya. Idola cilik. Jadi dia masuk 40 besar idola cilik. Jadi ya itulah Mayang. Tapi pada saat ini Mayang terbayang-bayang nama kakaknya nggak? Pada saat mulai muncul ikut audisi. Nah ini yang Dedi jelaskan. Kalau memang mau uji mumpung, Dedi mengajarkan Mayang, kalau kamu mau masuk ke dunia entertain, jangan pakai nama kakak kamu. Jadi selama selama dia audisi nggak pernah bawa nama besar kakaknya, nggak pernah ini aku adiknya Vanessa, nggak pernah. Ditolak di Idola Cilik, di Indonesian Idol Junior, di Indonesia Mencari Bakat pun pernah kesini gitu, pernah dia audisi gitu. Jadi kalau misalnya Dedi mau dari dulu aja sih sebenarnya bisa nebeng namanya Vanessa kan pada saat ini kan bisa nih. Ini adanya Vanessa melejit langsung kan dibawa, tapi Dedi nggak mau gitu. Biarkan dia terseleksi oleh alam. Nggak mau Dedi dibawa-bawa seperti itu. Nah, kalau sekarang ini memang baru muncul ya ini netizen kan nggak tahu. Itu lihat tuh Vanessa. Mayang usia sekarang berapa ya? Sekarang umur 17. Dan Mayang sendiri gimana ngadepinnya? Artinya kan Mayang ini loh. Mayang kan dari umur 7 tahun udah berjuang di dunia musik. Iya. Terus tiba-tiba sekarang ada sebuah karya, feedbacknya justru sebaliknya. Kesian dong. Kesian, iya memang. Gimana caranya Dedi dan Mayang hadapin ini gitu? Menghadapinya diskusi aja. Dia nggak mental breakdown gitu? Enggak. Dia malah yang bilang, ini orang-orang nggak tahu aku kali ya. Ya karena waktu dia ngejamming, terus dia tampil di kafe-kafe itu sebenarnya ada Dedi upload tuh di YouTube. Ada sebenarnya. Ada beberapa yang baru Dedi upload ke YouTube. Semua netizen baru tahu, oh ternyata Mayang dari kecil ya, ternyata waktu saat dia latihan itu ada videonya. Itu gimana ceritanya perjalanan ikut ke ajang pencari bakat tadi Idola Cilik itu? Dedi yang daftarin atau kemauan Mayang atau seperti apa? Boleh cerita perjalanannya seperti apa? Perjalanannya itu tadi dari umur 4 tahun dia sudah main sudah mau belajar gitar ya Dedi ajarin gitar ya, akustikan. Terus udah mulai dia makin senang mulai kesini mulai senang tuh lagu-lagunya Avril. Dia lebih senang lagu Avril. Waktu itu pernah juga Avril ke Jakarta tuh nonton berdua kakaknya kan. Nah terus umur 7 tahun udah mulai jago ya kalau Dedi bilang sih udah mulai main gitar listrik, udah melodi, mainnya juga Metallica, Guns N' Roses seperti itu. Nah akhirnya ada audisi dia sendiri yang minta gitu, ada Indonesia Mencari Bakat pada saat itu. Itu ada Indonesia Mencari Bakat, apa aku ikut? Kamu udah siap belum gitu? Sudah siap, kalau aku mau main udah dia yang mau, udah dia didaftarin gitu, ikut Indonesia Mencari Bakat walaupun nggak masuk, tapi ya udah Indonesia Mencari Bakat nggak masuk, terus ikut apalagi Idola Cilik? Indonesian Idol Junior. Tuh nggak masuk juga.
Nah, Idola Cilik baru masuk 40 besar. Masuk 40 besar, Idola Cilik di 20 besar dia tersisi nggak menang. Tapi sudah masuk tuh, sudah sempat di karantina juga, nginep di mana ya waktu itu di salah satu Iya, iya. apartemen tuh seminggu di situ. Terus akhirnya begitu ada kasusnya Kak Vanessa yang sana itu berpikir nih Dedi nih. Waduh, ngeri juga ya, ngeri sedap juga nih ngeliat Mayang takut ke dunia entertain, takut seperti ya kakaknya gitu. Ya sudah Kak, gini aja deh. Akhirnya waktu itu bicara dari hati ke hati. Udah gini aja deh Kak, Dedi sudah sama Mayang pada saat Dedi udah nggak mau ya Mayang masuk ke dunia entertain gitu. Tapi kalau Mayang mau hobi aja nggak apa-apa ya, tampil di kafe, ada yang ngejamming itu silakan nggak apa-apa. Tapi kalau Dedi mau tampil ke ini, Dedi udah nggak mau deh. Gitu dia udah kapok gitu. Artinya ngomong sama oh ya udah kalau Dedi mau gitu, kamu fokus sekolah aja ya gitu. Oh, jadi dari usia tapi gimana? Tapi latihan jalan terus. Tapi untuk ada audisi lagi udah nggak mau Dedi ikutin gitu. Jadi gitu. dari sejak ikut audisi itu sampai dengan usia 17 tahun ini, Dedi khawatir kalau misalnya masuk ke dunia hiburan. Iya. Akhirnya oke sekolah aja, tapi Sekolah bolehlah latihan aja nggak apa-apa gitu. Nah sampai tetap latihan gitar sampai ada tawaran dari Tepro itu kan Pak Agi tuh temen Dedi. Iya. Di telepon gitu suruh ketemu, Ded ini aku ada lagu ini momennya bagus nih gitu buat mengenang Vanessa apa pagi gitu, udah kita ketemu gitu. Nah kalau pada saat itu dia menyodorkan lagu percintaan, pasti dia ditolak kan, pasti dia denger lagu Seventeen dan isi lagunya itu ya menceritakan kehilangan seseorang yang sangat dicintai, pas banget gitu. Ya sudah, akhirnya ketemu Pak Agi, gimana mau gak kita bikin video klip? Nah, kebenaran pada saat itu kan ingin ada acara 40 hari, mungkin masih jauh itu 40 harian gitu. Nah, momennya label bilang ini nanti momennya kita di itu aja 40 hari persembahan adik-adiknya buat Vanessa. Jadi pada saat itu tidak berpikir bakal Enggak. dapat feedback negatif dari enggak ada sampai masuk Jadi YouTube. sesimpel itu gitu ya? Simple sampai masuk YouTube tuh trending 1 itu enggak kebayang, ekspektasinya enggak gitu Mas. Demi Allah bener gak ada. Ya kok seperti itu orang ini intinya pengen buat persembahan, enggak ada. Tapi Dad, kalau melihat video-video ini, nanti aku tanya setelah lihat video ini. Kita lihat dulu videonya tentang Mayang ya. Iya. Iya. Kalian menyadari kalian punya bakat itu sejak kapan? Dari aku kecil, aku belajar gitar aja dari umur 4 tahun gitu. Aku udah mulai nemuin jati diri, oh berarti di musik nih gitu. Cika juga. Suka nge-jam bareng katanya? Sering hampir setiap hari. Yang tadi kemarin itu kita pasti setiap minggu. Ya kan? Jadi dengan adanya video-video viral seperti ini, Mayang tetap akan terjun ke dunia hiburan. Masih dalam pembicaraan sampai saat ini gitu. Masih dalam pembicaraan, masih tentatif untuk apakah dia masuk atau fokus di sekolah karena ya belum fix. Makanya masih tentatif, masih dalam pembicaraan dengan keluarga besar, termasuk Dedi gitu. Jangan sampai nanti kan ini dia kan masuk ke dunia internet bawa nama keluarga nih Mas gitu, kayak Ica kan gitu loh. Jadi keluarga juga dilibatkan gitu. Jangan sampai kamu bawa ke dunia entertain tuh bawa nama keluarga nih. Jangan sampai kamu membuat malu lagi gitu loh. Gitu. Jadi belum fix Mas, masih tentatif loh. Gitu. Dad, pertanyaan terakhir satu, Ya. buat netizen, mau bicara apa Dad? Silahkan. Netizen ya, aduh untuk netizen ya apa ya Mas? Nggak ada punya kalimat apa-apa karena Keluh kesahnya dari Dedi lah. apa? Keluh kesahnya dari Keluh Dedi. kesah. Ya Dedi kan sama ini netizen ini tidak tahu tentang Dedi, tidak tahu tentang Mayang atau keluarga besar dari saya. Kalau isi-isinya seperti itu, kita balik posisi aja gitu. Gimana kalau kalian di posisi kami gitu, dan kami berbalik di posisi kalian. Kita pindah posisi aja gitu. Tapi bagi keluarga
besar Vanessa khususnya saya, ya ini mungkin untuk meleburkan dosa-dosa saya. Ya. Ya ini saya juga sekarang ini kan lebih arahnya lebih ya apa ya, menerima saja lah, itu kan hak mereka, tapi hati-hati juga. Karena Dedi kan punya kuasa hukum, hati-hati juga kalau ingin menghujat, hati-hati juga kalau ingin membuat konten-konten yang nanti akhirnya berujung dengan hukum, akhirnya kan itu bermasalah juga gitu kan. Nggak sembarangan juga, nggak semau gue juga gitu. Jangan jangan dianggap Dedi ini diem terus tidak melakukan hal-hal yang sifatnya nanti akan dia dilaporkan ke polisi gitu. Jadi akan ada beberapa akun, ada beberapa media yang akan dilaporkan ke polisi. Betul. Dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh semua orang, terutama keluarga dari Vanes dan juga Bibi adalah ingin memberikan ini bentuk kasih sayang kepada Vanes, kepada Bibi dan juga kepada Gala dan kepada semuanya begitu ya, termasuk Dedi, Pak Faisal dan lain sebagainya. Dan juga saya yakin bahwa netizen yang memang sekarang ini bereaksi, basicnya adalah karena mereka merasa sayang terhadap Vanes, terhadap Gala, terhadap Bibi juga begitu. Cuma caranya saja yang berbeda karena mungkin netizen ini hanya melihat sepenggal kehidupan dari Dedi, Vanes, Bibi, dan keluarga besar yang lainnya. Jadi mudah-mudahan bisa bijak untuk para netizen begitu ya. Dedi terima kasih banyak ya atas Sama-sama, Mas ngobrol-ngobrolnya, seru Adri. loh. Kita bisa memberikan sisi lain dari seorang Dodi Sudrajat dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Amin, Mas Adri. Dan Amin. pemirsa itu dia tadi obrolan saya di Danu di iTalk dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang.